Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membahas mata pelajaran akidah akhlak dengan materi ragam sikap terpuji. Nah, eh, seperti yang telah kita ketahui bahwa akhlak terpuji atau akhlak mahmudah merupakan perilaku positif yang dianjurkan dalam Islam untuk membentuk kepribadian yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi ketika kita berakhlak baik terhadap orang lain, maka orang lain pun akan sama halnya memberikan yang terbaik juga kepada kita. Kalaupun ada yang membalasnya dengan kejahatan, maka jangan dibalas pula dengan kejahatan, ya. Karena nantinya kebaikan yang kita punya akan hilang kembali, ya, ketika kita membalas hal-hal yang tidak terpuji kepada kita, dibalas lagi dengan hal yang tidak terpuji, maka artinya kita sama saja. Jadi dengan akhlak terpuji, sikap kita akan semakin terarah ketika menjalani hidupnya. Walaupun orang lain tidak suka terhadap kita, namun kita jangan sampai sama seperti itu, ya. Nah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai sikap terpuji, ya, ragam sikap terpuji, yaitu antara lain, nah ini peta konsepnya, ya. Nah, yang pertama yaitu semangat berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ada bekerja keras dan kolaboratif, artinya bekerja keras untuk berbuat baik serta bekerja sama dengan orang lain, tentunya dengan hal-hal yang baik pula, sehingga mendapatkan hal yang baik nantinya di akhir. Kemudian ada dinamis dan optimis, yakni kita harus dinamis, yaitu mengikuti perkembangan zaman, ya, tidak terpaku dalam satu hal. Kemudian optimis atau percaya diri, tentunya ke dalam hal-hal kebaikan, ya. Kemudian yang keempat yaitu kreatif dan inovatif, hal yang sangat dibutuhkan untuk dunia sekarang, yaitu orang-orang yang kreatif dan inovatif, sehingga menambahkan atau membuat terobosan baru untuk kebaikan kita, untuk kemudahan kita nantinya, baik itu di bidang sains ataupun hal-hal yang lainnya yang nantinya mempermudah kita sebagai pengguna dari ciptaan-ciptaan yang inovatif dari sang pembuat inovatif itu, gitu, ya. Jadi nantinya kita akan dimudahkan, baik itu dengan hal-hal seperti pembuatan teknologi ataupun hal-hal yang lainnya, sehingga membuat kita semakin mudah dalam menghadapi kehidupan ini, gitu, ya. Tapi jangan lupa juga dalam hal yang serba mudah ini, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang Maha Kuasa itulah yang memberikan kita itu menjadi orang yang kreatif maupun inovatif, karena sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pengetahuan yang kita punya tersebut. Oke, kita bahas satu persatu ya selanjutnya, yaitu semangat berlomba dalam kebaikan. Nah, dalam arti semangat berlomba dalam kebaikan adalah jadi mendorong sikap seseorang untuk selalu meningkatkan amal ibadah, membantu sesama dan berkontribusi dalam hal-hal positif. Artinya, mendorong seseorang terus meningkatkan amal ibadahnya untuk membantu sesama agar agar mendapatkan semacam timbal balik ya. Jadi terus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meningkatkan potensi kita, terutama dalam hal ibadah kita. Kemudian yang lainnya juga akan mengikuti ya. Jadi sikap berlomba dalam kebaikan ini yakni terus meningkatkan amal soleh yang kita atau amal ibadah yang kita lakukan, jadi semakin baik dan semakin baik. Nah, dalilnya yaitu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 148, itu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jadi jangan berlomba-lomba dalam hal kejelekan ya. Jadi ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti kita sudah meningkatkan amal ibadah kita semakin baik kepada Allah, kepada sesama maupun makhluk lainnya ya. Jadi kebaikan itu tidak terbatas pada sesama kita gitu ya, tetapi kepada semua makhluk Allah. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan seorang siswa terus berusaha membantu teman sekelasnya supaya memahami pelajaran, yang mana teman sekelasmu tersebut kurang memahami pelajaran yang telah dikerjakan atau telah dipelajari sebelumnya, maka kamu membantunya. Nah, ini merupakan salah satu semangat berlomba dalam kebaikan. Kemudian di masyarakat yaitu gotong royong ataupun bersedekah. Nah, ini berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Seperti halnya yang banyak kita lihat ya di YouTube atau di sosmed yang lainnya kan banyak di situ. Jadi orang-orang yang mempunyai rezeki lebih, mereka membagikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, itu juga termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kemudian selanjutnya bekerja keras dan kolaboratif. Nah, dalam arti bekerja keras itu adalah terus berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencapai yang namanya kesuksesan kalau di dalam arti dunia gitu ya. Begitupun dalam arti akhirat, berarti kita terus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat juga. Caranya, kalau kita di dunia nyata berarti kita harus bekerja keras, mencari nafkah ataupun yang lainnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya dunianya kekejar, akhiratnya pun kekejar. Kemudian kolaboratif, yakni bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih mudah dicapai. Jadi, dengan kita berkolaboratif dengan orang lain, yang intinya yang tidak sama dengan kita, kemudian kita masuk ke dalam hal itu. Misalkan kita punya proyek apa nih, nah kita tidak tahu caranya, misalkan buat sebuah proyek jembatan, kita berkolaborasilah dengan ahlinya, maka kita mendapatkan kebaikan dari pembuatan jembatan tersebut karena kita yang
yang mempunyai ide atau cita-citanya, kemudian orang lain yang mengerjakannya. Kenapa pakai orang lain? Karena kita tidak eh, mengetahui atau kurang pengetahuan mengenai pembuatan jembatan, maka kita bekerja sama dengan yang ahlinya. Jadi nantinya ketika kita bekerja sama dengan selaras, maka pembuatan jembatan tersebut akan selesai dengan baik gitu ya. Nah, dalilnya dalam Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi kita diharuskan bekerja keras untuk kehidupan dunia kita, juga untuk kehidupan akhirat kita ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Jadi Allah sudah memerintahkan kita, bahkan Allah melihat semua pekerjaan kita, bahkan Rasul juga dan orang-orang seperti kita juga melihat pekerjaan kita. Jadi teruslah bekerja dengan niat ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan keberkahan dalam pekerjaan itu. Contohnya, misalkan seorang pedagang berusaha gigih mengembangkan usahanya. Misalkan kita punya usaha dari kecil-kecilan, kemudian terus berkembang sampai besar gitu ya. Jadi kita terus bekerja keras untuk mengembangkan usaha kita, sehingga apa yang dikatakan sukses itu kita raih gitu ya. Apabila kita sudah menyerah di tengah jalan, nah itu bukan kerja keras, namanya itu putus asa ya. Kemudian selanjutnya, misalkan ada sebuah tim proyek bekerja sama menjelaskan tugas dengan hasil yang terbaik. Nah, misalkan tadi ada proyek jembatan atau jalan. Nah, misalkan si A itu yang mempunyai gagasan bahwa di suatu tempat misalkan harus ada jembatan karena untuk lalu lintas. Karena keterbatasan, mungkin dia tidak tahu gitu ya cara membuat jembatan itu seperti apa. Maka bekerja samalah dengan ahlinya, ahli konstruksi dan sebagainya. Nah, ketika terlaksana hal tersebut, maka akan terbuat atau terselesaikan jembatan yang kokoh sesuai standar, yang membuat lalu lintas di tempat tersebut. Dengan lalu lintas tersebut masyarakat terbantu, maka berlipat-lipat sekali ya pahala yang kita dapatkan seperti itu ya. Jadi bekerja keras dan kolaboratif ya, tapi jangan lupa harus dengan syariat Islam ya. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar Islam yang mengganggu ya. Jadi jika pekerjaan tersebut diselingi dengan hal-hal yang tidak baik, maka kesananya juga tidak baik ya. Selanjutnya yaitu dinamis dan optimis. Nah, dalam arti dinamis itu, jika melihat perkembangan saat ini begitu cepat sekali perubahan ya, apalagi di dunia teknologi. Nah, maka dari itu kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut, bahkan harus lebih cepat ya. Kenapa? Karena kita bisa ketinggalan gitu ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Apalagi teknologi, wah sangat cepat sekali ya perubahannya. Sementara kalau optimis yaitu percaya diri dan berpikir positif dalam menghadapi suatu tantangan ya. Jadi pede ya, optimis bahwa kita akan sukses meraih ridho Allah jika kita melakukan sesuatu hal dibarengi dengan niat karena Allah. Misalkan, nah contohnya di sini, seorang karyawan tetap semangat walaupun dalam bekerjanya itu banyak sekali tantangan gitu ya.
Harus dia semangat bekerja walaupun dari sana sini banyak tantangannya, banyak yang menyakiti ataupun hal-hal yang lainnya ya. Kemudian bagi seorang pelajar misalkan terus belajar untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Walaupun saat belajar tersebut mengalami kegagalan, namun dia tetap semangat untuk belajar, gitu ya. Nah, bahkan Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Zumar ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jadi teruslah optimis. Jadi percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini yaitu untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Nanti ketika kita meraih hal-hal yang kita inginkan di masa akan datang, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa itu ya. Mentang-mentang kita sudah sukses, misalkan jadi lupa bersyukur kepada Allah. Jangan ya. Jadi intinya kita harus dinamis. Jadi mengikuti perkembangan, perubahan zaman maupun hal-hal yang lainnya jangan sampai tertinggal. Karena Islam juga telah menunjukkan hal itu. Kemudian optimis juga harus percaya diri terhadap apa yang kita kerjakan selama itu baik, dibarengi dengan apa berdoa kepada Allah supaya hal-hal yang kita inginkan tersebut bisa bisa berjalan dengan baik ya, bisa tercapai kesuksesan yang kita inginkan tersebut gitu ya, tapi dalam koridor Islam ya, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Nah, di mana saat ini ya kreativitas dan inovasi itu sangat penting. Jadi penemuan-penemuan baru untuk menyelesaikan masalah itu nantinya akan meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Jadi orang-orang yang mempunyai inovasi tinggi pasti akan berpikir gimana nih caranya supaya mudah melakukan ini, berpikir terus berpikir. Nah, jadi hasilnya kita juga terdampak gitu ya. Jadi misalkan dulu handphone lah misalkan ya, dulu HP itu cuma bisa telepon atau SMS. Nah, mereka itu berpikir membuat inovasi baru nih, bagaimana caranya meningkatkan HP ini bisa lebih baik lagi penggunaannya, yakni ditanamkanlah misalkan teknologi itu dulu Android ya, ada yang namanya Android. Kemudian terus generasi pertama itu seperti itu misalkan, berarti karena kurang bagus ya, sudah bagus namun ada yang kurang melengkapi, terus ada Android berapa sampai sekarang kan gitu ya. Jadi mereka itu melakukan inovasi itu untuk kebaikan kita. Nah kan sekarang kita bisa menggunakannya, mempermudah kita. Misalkan di HP itu bisa mengirimkan file langsung gitu ya kan, dulu ya bisa seperti itu, misalkan harus pakai flashdisk, sekarang kan bisa pakai dan banyak hal-hal yang lainnya gitu ya. Apalagi dulu kan di dunia Islam itu banyak sekali itu ya orang-orang yang kreatif dan inovatif gitu ya, kan semuanya itu berawal dari orang-orang Islam, entah itu robot gitu ya, dunia kedokteran dan yang lainnya itu kan berawal dari agama kita, agama Islam gitu ya. Nah maka Islam sangat menganjurkan sekali agama Islam itu supaya kreatif dan inovatif seperti itu. Nah dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang berilmu. Jadi pentingnya ilmu itu
dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu untuk meningkatkan kita agar hidup itu kreatif dan inovatif, menciptakan hal-hal yang baru yang berguna bagi masyarakat, gitu ya, membantu orang lain, memudahkan orang lain dengan ciptaan atau alat-alat ciptaan yang kita buat, gitu ya. Intinya berpikir kreatif dan inovatif itu untuk mempermudah dan membantu orang lain. Nah, sedangkan untuk mempermudah dan membantu orang lain itu kan sebuah ibadah, sebuah amal kebaikan. Jadi nantinya akan kembali lagi kepada kita, gitu ya. Contohnya, nah di sini kreatif itu seorang wirausahawan menciptakan produk baru untuk membantu masyarakat. Nah, itu misalkan ada seorang pengusaha membuat produk apa gitu ya. Misalkan apa untuk memasak nasi. Nah, supaya lebih cepat mudah. Nah, dibuatlah rice cooker misalkan. Kemudian seorang guru yang menggunakan metode pembelajaran kreatif agar siswa mudah memahami pelajaran. Nah, jadi seorang guru misalkan menggunakan metode-metode yang kreatif. Jadi di mana anak-anak itu akan mudah memahami pelajaran yang diberikan, termasuk ini pelajaran buat saya juga ya, bagaimana caranya membuat anak-anak yang saya didik ini menjadi kreatif gitu ya, di dalam belajar itu paham lah sedikit, walaupun sedikit itu ada yang pahamnya seperti itu. Jadi kita cari-cari banyak, karena kan sekarang metode-metode yang mengajarkan supaya kita itu kreatif, ada yang namanya ada games, ada apa kata-kata apa ya, penyemangat misalkan, kemudian saat belajar itu ditampilkan suatu kejadian yang apa yang mirip atau yang ada hubungannya dengan pelajaran. Mungkin kalau mereka itu menonton suatu video mungkin lebih paham daripada saya berbicara di depan mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya juga sebagai guru harus berpikir kreatif dan inovatif agar anak-anak didik saya itu lebih mudah terhadap yang saya pelajari gitu ya. Walaupun sekarang masih belajar mencari-cari cara atau formula yang baik ya, seperti itu, untuk supaya anak didik saya itu memahami gitu ya, mudah memahami pelajaran, terutama yang saya ajarkan yaitu akhlak. Nah, implementasi sikap terpuji itu bisa dilakukan di ranah keluarga, masyarakat maupun pekerjaan ya. Di keluarga itu untuk menjaga kemanusiaan, membantu dan mendidik anak ya. Jadi dengan sikap terpuji maka di keluarga itu pasti akan terjaga keharmonisannya. Nah, jika sudah terjaga harmonisannya, maka sangat mudah sekali untuk saling membantu ataupun mendidik anak gitu ya. Jadi akan tenanglah gitu ya jika orang tua maupun siapapun lah ya. Jadi ketika bersikap terpuji maka di keluarga akan harmonis. Kemudian masyarakat juga tentunya, misalkan kita aktif gotong royong, menjaga lingkungan maupun toleransi jika ada perbedaan ya, baik itu agama ataupun yang lainnya di antara kita gitu ya. Jika sikap kita terpuji maka di masyarakat pasti akan terjaga gitu ya, lingkungannya itu akan aman baik saja gitu ya. Bahkan ketika ada gotong royong untuk menjaga lingkungan pasti semuanya kompak gitu ya. Kemudian selanjutnya di pekerjaan, kita harus bekerja profesional, jujur, tanggung jawab dan melayani. Jadi ketika sikap terpuji yang kita punya ini diimplementasikan di pekerjaan, maka
nantinya kita akan bekerja secara profesional, jujur, tanggung dan melayani baik itu masyarakat maupun orang-orang yang membutuhkan terhadap pelayanan kita gitu ya, sesuai pekerjaan yang dia lakukan ya, seperti itu. Kemudian dengan sikap terpuji yang kita lakukan, banyak sekali manfaat yang kita akan dapatkan nantinya. Yang pertama tentunya mendapat ridho Allah. Nah, ridho Allah inilah yang sangat kita butuhkan. Agar apa? Agar yang kita inginkan, agar yang kita cita-citakan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan gitu ya. Kemudian kualitas diri. Jadi dengan sikap terpuji, kualitas diri kita akan semakin apa ya? Kelihatannya bahagia, tenang gitu ya. Jika dengan sikap terpuji itu senang, misalkan jika membantu orang lain. Jadi ada hal-hal yang dapat dirasakan oleh diri kita, apa ya? Ya bisa dikatakan dengan kata-kata ya, diungkapkan gitu ya. Gak tahu kenapa. Misalkan ketika kita misalkan bisa membantu satu orang lah, jadi rasanya itu gimana gitu ya, senang tapi juga menenangkan gitu. Kemudian hubungan yang harmonis dengan sikap terpuji pasti akan terjalin hubungan yang harmonis antara kita, antara istri dan suami, antara tetangga dengan tetangga, ataupun dengan kita dengan tetangga, tetangga dengan kita, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak dan sebagainya, akan mempunyai hubungan harmonis juga dengan makhluk Allah yang lainnya seperti binatang ya. Kalau kita bersikap terpuji pasti kita menyayangi makhluk Allah, binatang seperti kucing, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Dan apa, dengan sikap terpuji kita ini bisa, intinya itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang susah itu. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan di atas, dengan sikap terpuji ini bukan hanya gitu ya membawa manfaat bagi diri kita, tapi juga menciptakan lingkungan yang baik di masyarakat, yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai sikap terpuji itu, sehingga seorang itu bisa menjalani hidup dengan bermakna gitu ya, lebih bermakna dan manfaat bagi semua. Jadi tidak bolehlah berakhlak terpuji ya. Yang salah satunya yang kita bahas sekarang yaitu mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan yang tadi dibahas. Kemudian yang kedua ada yang namanya bekerja keras, kemudian kreatif dan inovatif, kemudian ada juga optimis gitu ya, dinamis. Jadi hal-hal yang dijelaskan tadi sangat berguna sekali gitu ya untuk kehidupan kita. Tentunya bukan hanya kita yang menerima manfaat, namun juga orang lain ataupun masyarakat, seperti itu. Nah, itulah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.